Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bangun ruang sisi datar, terutama limas ya. Oke, langsung saja pengertiannya. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas yang berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada alas bidangnya. Ya, pada 5 segi N berlaku yang pertama, jumlah titik sudut sama dengan N ditambah 1. Yang kedua, jumlah rusuk sama dengan 2N. Dan yang ketiga, jumlah sisi sama dengan N ditambah 1. Lanjut. Nah, jenis-jenis limas itu akan kita bahas, ada 3 ya yang akan kita bahas. Yang pertama, limas segitiga, yang ini bentuknya karena alasnya berbentuk segitiga. Limas segi 4 yaitu yang alasnya berbentuk segi 4, dan yang ketiga adalah limas segi 5 ya. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah jaring-jaring limas segitiga ya. Jaring-jaring limas segitiga itu seperti ini ya jaring-jaringnya. Nah, ini jaring yang pertama ya, ini jaring-jaringnya ada 2 ya. Ini jaring-jaring limas segitiga yang pertama, ini jaring-jaring limas segitiga yang kedua. Yang berwarna oranye ini adalah alasnya ya. Lalu sifat-sifat limas segitiga. Yang pertama adalah limas segitiga itu merupakan limas yang memiliki alas yang berbentuk segitiga, baik segitiga sembarang, segitiga siku-siku maupun segitiga sama sisi dan sama kaki ya. Kemudian limas segitiga itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama memiliki alas berbentuk segitiga, yang kedua terdapat 4 titik sudut yang terdiri dari 3 sudut alas dan 1 titik sudut berada di puncaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mempunyai 6 buah rusuk, dan yang keempat adalah memiliki 4 sisi di dalamnya berupa 3 sisi tegak dan 1 sisi alas atau segitiga ya. Lanjut lagi, ada jaring-jaring limas segi 4. Jaring-jaring limas segi 4 itu yang ini ya. Nah, yang oranye ini adalah alasnya ya. Jadi jaring-jaring limas segi 4 ini ada 2 ya, yang ini dengan yang ini ya. Oke, lanjut lagi ke sifat-sifatnya nih. Nah, limas segi 4 itu adalah bangun ruang sejenis limas yang memiliki alas yang berbentuk segi 4 atau persegi ya. Baik itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang maupun trapesium. Nah, limas segi 4 ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama mempunyai 5 buah sisi ya, yaitu sisi alas, 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. Yang kedua, sisi alasnya berbentuk segi 4 ya. Yang ketiga mempunyai 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Yang keempat adalah mempunyai 5 titik sudut, dan yang kelima adalah mempunyai 8 rusuk ya. Oke, lanjut lagi. Jaring-jaring limas segi 5. Jaring-jaring limas segi 5 ini seperti ini ya. Nah, ini jaring-jaring limas segi 5 ya, seperti bintang. Oke. Nah, sifat-sifat limas segi 5 itu, yang pertama definisinya dulu nih. Limas segi 5 adalah salah satu limas yang memiliki alas yang berbentuk segi 5 ya, dan memiliki sisi selimut yang berbentuk segitiga. Ini sisi selimutnya ya, pinggir-pinggirnya itu berbentuk segitiga. Nah, adapun sifat-sifat limas segi 5 adalah yang pertama memiliki 6 buah sisi ya, yaitu sebuah sisi alas yang berbentuk segi 5 dan 5 buah sisi selimut yang berbentuk segitiga ya. Yang kedua mempunyai 10 buah rusuk, yaitu 5 buah rusuk alas dan 5 buah rusuk sisi selimut ya. Yang ketiga memiliki 6 buah titik sudut. Nah, itu adalah sifat-sifat dari limas segi 5 ya. Kita lanjut ke rumus limas nih. Rumus limas itu semuanya sama, baik segitiga, segi 4 ataupun segi 5. Kenapa? Karena rumus volume limas itu diambil dari 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jadi tergantung limasnya itu segitiga, segi 4 ataupun segi 5. Nah, di sini adanya di luas alas yang mempengaruhi ya. Yang kedua adalah rumus luas permukaan. Rumus luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Nah, luas alas ini yang mempengaruhi itu dari jenis-jenis limasnya, baik segitiga, segi 4 maupun segi 5. Nah, ini adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama,
adalah tentukan volume dari limas berikut. Nah, ini limasnya ya, limas segitiga. Kenapa? Karena ini alasnya berbentuk segitiga. Nah, di sini diketahui alasnya, panjang alasnya itu yang ini. Alas segitiganya 8, kemudian tinggi alas segitiga ya, tinggi alas segitiganya 15, kemudian tinggi limas, berarti yang ini, tinggi limasnya adalah 20. Nah, rumus untuk sebelum ke rumus volume limas, kita tentukan dulu luas segitiga ya, luas segitiganya yang bawah, luas alasnya. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti setengah tadi alasnya adalah 8 ya, tingginya adalah 15 ya. Setengah dikali 8 dikali 15. 8 dibagi 2 itu 4 ya. 4 dikali 15 60. Maka luas alasnya adalah 60 cm persegi. Nah, sekarang masuk ke volume ya. Volume limas. Volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya kita ambil dari yang tadi, yang luas segitiga, karena limas ini berbentuk limas segitiga, berarti alasnya adalah segitiga. Jadi di sini luas alasnya yang tadi kita temukan adalah 60. Setengah 1/3 dikali 60 dikali 20 ya. 1/3 dikali 60. 60 dibagi 3 itu 20. 20 dikali 20 sama dengan 400 cm kubik ya. Ini harusnya 3 ya. Oke. Soal nomor 2, sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alas limas adalah 192 cm, sedangkan tingginya 32 cm. Luas seluruh permukaan limas. Ini yang ditanyakannya, luas seluruh permukaan ya. Yang pertama, kita tentukan dulu nih ya, karena yang kita butuhkan itu luas alas ya. Karena untuk menentukan luas permukaan itu adalah luas alas ditambah jumlah sisi tegak ya. Berarti kita harus tahu luas alasnya dulu nih. Karena diketahui kelilingnya ya, ini alasnya adalah persegi ya. Maka kita gunakan rumus persegi ya, atau rumus segi 4. Di sini rumus persegi itu 4 dikali sisi ya. Persegi kelilingnya sudah diketahui 192, berarti untuk menentukan panjang sisi perseginya tinggal kita bagi aja. Keliling dibagi 4 ya. 192 dibagi 4 sama dengan 48. Jadi panjang sisinya yang ini PS, SR, QR sama PQ adalah 48 cm ya. Kalau sudah diketahui sisinya, tinggal kita cari luas ya, luas persegi atau luas alas limas ya. Luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Tadi sisinya 48, jadi 48 dikali 48 sama dengan 2304 cm persegi ya. Setelah diketahui luas alasnya, nah kita ke ini ya. Karena sisi limas berbentuk segitiga ya, karena sisi limasnya yang ini ya berbentuk segitiga, maka kita harus cari melalui Pitagoras tinggi dari sisi tegak yang ini ya. Nah, ini nih. Ini T di atasnya ya. TB-nya kita cari TB-nya yang ini ya. Untuk menentukan TB berarti kita harus menggunakan Pitagoras yang ini. Segitiga ini tuh berbentuk segitiga siku-siku ya. TOB ya. Kita mencari TB. Untuk mencari TB, maka rumusnya adalah TO kuadrat ya, akar dari TO kuadrat ditambah OB kuadrat ya. Nah, TO-nya ini kita dapat dari mana? TO ini adalah tinggi limas, yang ini ya, tinggi limas. TO-nya adalah tinggi limas, yaitu 32 kuadrat. OB ya, OB ini yang ini ya. Karena yang kita ketahui adalah PS, SR, RQ sama PQ yaitu 48, berarti dari sini ke sini juga 48. Tapi yang kita butuhkan adalah OB saja ya. OB itu setengah dari yang ini, setengah dari garis sisi persegi ya. Berarti setengah dari 48 adalah 24. Jadi OB-nya 24 kuadrat. 32 kuadrat adalah 1024. 24 kuadrat adalah 576. Kita jumlahkan 1024 ditambah 576 yaitu 1600. Akar dari 1600 adalah 40 cm. Maka panjang sisi tegak yang ini ya, sisi tegak yang ini adalah 40 cm ya. Nah, lalu setelah diketahui luas alas dan panjang sisi tegak, kita langsung ke luas permukaan nih ya.
Nah, di sini luas segitiga itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi yang ini ya. Nah, ya, luas alas dikali setengah dikali alas dikali tinggi ya, ruas segitiga. Maka 1/2 dikali 48 yang ini ya, dikali 48 dikali 40 yang ini ya. Kita cari luas segitiga ini nih, TQR ya. Luas segitiga TQR yaitu setengah dikali alas. Alasnya adalah QR. QR itu kan 48 yang ini ya, 48. Tingginya ini yang tadi TB. Tingginya TB adalah 40. Jadi setengah dikali 48 dikali 40 sama dengan 960 cm persegi. Ini adalah luas segitiga ya, luas segitiga yang ini. Ya, luas sisi tegak ya, luas sisi tegak. Nah, langsung ke luas permukaan nih. Luas permukaan dari limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak ya. Berarti luas alasnya tadi kan yang ini. Luas persegi ya, luas alas limas itu luas perseginya tadi 2304 yang ini ya. Ditambah jumlah luas sisi tegak, karena ini sisi tegaknya ada 4, ini 1, di sebelah sana 1, sebelah sini 1, di depan ini 1, jadi ada 4. Berarti 4 dikali tadi luas sisi tegaknya yang ini 960 ya. Jadi luas alas yang ini, luas sisi tegak yang ini ya. Jadi 2304 ditambah 4 dikali 960 ya, maka hasilnya jadi 6144 cm persegi gitu ya, untuk mencari luas permukaan limas segi 4 yang ini ya. Lanjut ke soal nomor 3 nih. Soal nomor 3 ada suatu limas segi 5 nih. Kita ke segi 5. Limas segi 5 memiliki volume 116 liter ya. Jika tinggi limas tersebut adalah 12 desimeter, luas alas limas adalah, nah ini yang ditanyakannya luas alas ya, tapi yang diketahui volume, berarti kita gunakan rumus volume dulu nih. Rumus volume itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi ya. Maka kalau kita cari luas alas yang ini ya, luas alas yang ini berarti 1/3 dan tingginya pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, jadi volume per 1/3 dikali tinggi ya. Volumenya adalah 116 liter nih, 116 liter dibagi 1/3 dikali tinggi. Tadi tinggi limas adalah 12 desimeter ya. Nah, di sini karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, maka kita rubah dulu supaya sama satuannya desimeter dua-duanya ya. Jadi 116 desimeter kubik per 4 desimeter. 4 desimeter dari mana? Dari 12 dibagi 3 ya, sama dengan 4. Jadi 116 dibagi 4 sama dengan 29 desimeter kubik dibagi desimeter, maka hasilnya desimeter persegi. Jadi hasilnya adalah 29 desimeter persegi. Begitu penyelesaian untuk soal nomor 3 ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini untuk latihan soal pertemuan ini ya, nanti di sharekan untuk jawabannya ya, 1 2 3. Oke, terima kasih telah bergabung di pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.